Selamat malam, Bro. Malam, Rob. Malam, Bro. Oke, baik. Ya, malam ini kita mau bahas mengenai product management ya. Jadi salah satu aspek yang mungkin nanti bisa memberikan beberapa perspektif di dalam mengelola supply chain. Oke, saya setkan ini dulu deh. Presensi ya. Presensi. Bisa diisi dulu ya. Itu kodenya 651585. Baik. Ya, product management ini terkait dengan beberapa hal, mulai dari desain sampai bagaimana kita memperlakukan atau memberikan treatment pada produk yang berada pada life cycle yang berbeda. Ya, jadi kalau secara umum di sini dikatakan product management itu dealing with how a company develop a new product, business planning, forecasting, pricing. Nah, pricing masuk di sana ya. Product launch, and managing the service level at all stage of the product life cycle. Jadi mengelola sejak masih di develop desainnya sampai sudah launching ke pasar, dan setelah di pasar bagaimana kita mengelola keberadaan produk tersebut, termasuk harganya mau di set berapa, kemudian service levelnya mau di set berapa, dan sebagainya. Itu yang kurang lebih di-cover di dalam product management dalam konteks supply chain. Nah, secara umum kalau kita ini mulai dari desain dulu. Jadi kalau kita bicara product design, ada kaitan yang cukup erat antara bagaimana produk desain tersebut dibuat, begitu ya. Jadi bagaimana desain dari suatu produk dengan aspek-aspek lain, termasuk kemudahan di dalam mengerjakan atau mengimplementasikan desain itu di lantai produksi, termasuk juga akan berdampak pada sisi supply chain. Ya. Atau kalau dilihat dari perspektif lain, maka gambar ini juga bisa memberikan makna bahwa pada saat kita merancang produk, maka kita tidak bisa hanya melihat, katakanlah, desain itu dari sisi marketability-nya atau functionality-nya saja. Jadi memang secara tradisional kan kita melihat produk yang bagus itu yang bagaimana? Ya, yang desainnya pasti memenuhi fungsi. Itu yang pertama, itu sudah pasti ya. Jadi kalau tidak memenuhi fungsi ya tidak beres produk itu, ya. Kita mau beli payung ternyata robek-robek setelah diproduksi, sulit untuk dibuat utuh, berarti dia tidak memenuhi fungsinya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya tentu appealing bagi pelanggan yang mau membeli. Dia suka melihat produk itu, dia merasa cocok dan lain sebagainya. Itulah desain yang bagus. Dalam perspektif yang paling basic, nah itu yang dikatakan desain yang bagus. Tapi juga jangan lupa bahwa desain itu nanti membutuhkan keterlibatan orang produksi untuk mengubah dari desain menjadi real product gitu. Kalau hanya desain saja kan
belum jadi produk gitu ya. Nah, jadi bagaimana mengubah desain itu menjadi real produk yang akan melaksanakan itu nanti adalah orang produksi. Nah, kalau orang produksi melihat desain yang bagus itu dari apa? Ya, mainly dari kemudahan desain itu direalisasikan. Jadi bagaimana suatu material itu diubah jadi produk, kalau desainnya kayak gini mudah apa enggak? Mesin kita bisa apa enggak? Gitu. Terus penggunaan materialnya boros apa enggak? Nah, itu orang proses yang punya concern seperti itu. Nah, teknologinya kita nggak cocok dengan desainnya. Kalau teknologi ini dipakai untuk membuat desain yang begini, ini setengah dari produknya akan rusak, misalnya gitu. Nah, orang proses concern tentang itu. Makanya, a good design juga harus dinilai dari orang yang paham tentang proses, orang yang paham tentang bagaimana membuat desain tersebut menjadi produk. Gitu. Yang kedua itu. Yang ketiga, desain yang bagus juga harus dilihat dari perspektif supply chain. Nah, kalau dalam perspektif supply chain itu apa yang dilihat? Misalnya, antara lain adalah materialnya mudah dicari apa enggak. Ini kan bicara network ya, yang handle proses untuk mencari supplier ya itu sudah pasti adalah bagian dari supply chain proses. Terus nanti kalau barangnya sudah jadi, gimana proses penyimpanan, packaging, pengangkutan, dan lain sebagainya. Bermasalah apa enggak? Nah, ternyata kalau desainnya kayak gini, packagingnya sulit. Kalau desainnya kayak gini, nanti rawan di dalam proses transportasi, banyak gesekan, kemudian produknya juga banyak yang akan cacat, misalnya gitu. Nah, itu concern orang supply chain. Mulai dari cari materialnya, pemasoknya, sampai pada bagaimana barang itu disimpan, diangkut, dikemas, dan lain sebagainya. Nah, itulah kita berpikirnya di dalam life cycle. Bahkan sebetulnya lebih jauh dari itu, kita juga harus berpikir kalau sekarang juga orang-orang mulai berpikir bahwa desain yang bagus itu juga memperhatikan aspek lingkungan. Jadi apakah desain yang kita hasilkan ini environmentally friendly. Ketika misalnya barang itu dipakai oleh si pelanggan, pengguna, kira-kira boros energi apa enggak? Ketika barang itu sudah bisa di-replace apa enggak komponennya? Atau kalau nggak bisa di-replace, bisa di-recycle nggak untuk jadi material baru. Nah, itu banyak pertimbangan. Jadi, good design itu harus mencerminkan perspektif dari banyak stakeholder. Nah, oleh karena itu, maka di dalam merancang produk, ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu orang atau hanya orang yang memang bisa merancang secara teknis. Jadi, untuk bisa memberikan perspektif dari macam-macam tadi, maka desain produk itu harus dihasilkan melalui proses kolaborasi. Nah, jadi tidak bisa misalnya, walaupun ada bagian desainer misalnya di perusahaan, tapi dia tetap harus melibatkan pihak-pihak lain di dalam merancang suatu produk. Nah, kalau ini kita lihat adalah 4 level yang berbeda, bagaimana sebuah desain itu mengakomodasikan perspektif dari stakeholder yang berbeda. Orang proses dilibatkan, orang gudang dilibatkan, gitu ya. Kemudian supplier pun dalam konteks tertentu bisa dilibatkan di dalam merancang new product. Ya, di industri otomotif terutama ini hal yang biasa bahwa supplier masuk di dalam tim pengembangan produk. Pertanyaannya kenapa kok mengembangkan produk membutuhkan keterlibatan supplier di industri tertentu, mungkin tidak di semua industri ya. Ya sangat logis karena seperti di otomotif, ternyata banyak industri otomotif itu yang hanya mengerjakan sebagian kecil dari keseluruhan proses produksi kendaraan. Sebagian kecil saja, merakit sama paling ya stamping gitu ya, stamping, assembly. Nah, membuat komponen-komponen banyak dikerjakan oleh
pihak luar, ya, kecuali engine ya. Kalau di beberapa industri otomotif ya engine diproduksi di dalam, ya. Tapi banyak sekali komponen-komponen lain itu diproduksi oleh supplier yang memproduksi. Sehingga kalau misalnya ada desain mobil itu mau berubah menjadi beda atau mau mengintroduce desain yang baru, ya nggak mungkin kalau supplier itu nggak dilibatkan sama sekali. Kemudian tiba-tiba dia terima order dengan gambar yang berbeda, dengan spek yang berbeda, kaget dia. Belum tentu dia bisa. Belum tentu teknologi yang dia miliki sekarang bisa menghasilkan komponen dengan modifikasi yang baru. Nah, jadi oleh karena itu maka mereka perlu dilibatkan. Jadi misalnya sebuah perusahaan otomotif akan bilang, oh 5 tahun ke depan konsep desain kita kayak gini. Kira-kira bagian mana ini yang akan banyak berubah? Dashboard-nya berubah, velgnya mungkin juga akan berubah, begitu ya. Apanya lagi, steering wheel-nya akan berubah. Nah, jadi supplier-supplier yang pekerjaannya nanti kira-kira banyak dipengaruhi oleh perubahan desain itu mesti dilibatkan, apalagi kalau itu adalah part atau komponen atau sub assembly yang mungkin memang butuh effort yang besar dari sisi technical design gitu. Nah, itu akan dilibatkan gitu. Sehingga produk desain itu basically memang adalah sebuah hasil dari kolaborasi, jadi tidak bisa dikerjakan oleh hanya satu pihak saja. Nah, jadi memang kalau di sini ada 4 level kolaborasi yang berbeda. Kalau yang paling atas itu yang mungkin sudah ditinggalkan sekarang, bahwa yang melakukan desain itu ya basically hanya satu bagian saja. Tapi kalau di sini dikatakan lebih kepada keterlibatan supplier gitu ya. Namun sebetulnya dari tadi yang saya mau highlight adalah bahwa it's not only about supplier. Supplier kan pihak luar ya, itu juga perlu dilibatkan. Tapi di internal sendiri sebetulnya kan desain dari produk itu harus mendapatkan masukan-masukan atau pandangan-pandangan, bahkan mungkin melibatkan tim dari sisi marketing, dari sisi proses produksi, orang produksi ya, dari orang logistik dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Nah, tadi saya mengatakan bahwa salah satu yang biasanya sangat berkepentingan terhadap desain adalah orang produksi, orang proses produksi yang saya maksud ya. Orang produksi intinya menghendaki desain yang tidak terlalu sulit untuk dikerjakan. Kalau desainnya aneh-aneh bentuknya, berubah drastis dari yang sebelumnya, atau mungkin banyak hal-hal yang rumit di dalamnya yang harus dikerjakan, nah itu menyulitkan pasti orang produksi. Nah, jadi kalau orang produksi itu menginginkan desain yang sederhana. Ya, barangkali kalau dari sisi marketing ya kita ingin desain yang unik, yang menarik bagi pelanggan begitu. Nah, itu harus dipertemukan. Jadi kepentingan-kepentingan itu harus dipertemukan. Seberapa misalnya modifikasi yang akan kita lakukan supaya produknya kelihatan baru, kelihatan beda, tapi sebetulnya di belakang prosesnya tidak banyak berubah. Nah, makanya kita belajar kapan itu konsep yang disebut sebagai postponement. Bahwa kalau kita ingin menghasilkan produk dengan variasi yang berbeda, nggak harus semua tahapan prosesnya itu dibuat berbeda. Ya, nggak harus. Nah, itu justru akan mahal dan akan ya tidak efisien lah begitu kira-kira. Nah, jadi postponement. Hanya bagian-bagian tertentu yang kita buat berbeda. Jadi produk itu bisa berbeda dengan kita mempelajari apa yang membuat proses itu menjadi sulit kalau dibedakan, atau proses mana yang akan menjadi mahal dan rumit kalau itu dibedakan. Di sisi yang lain, pelanggan inginnya yang kelihatan berbeda itu bagian apanya. Nah, jadi seperti itu.
Jadi kalau semua tahapan sampai memotong bahan itu sudah dibedakan, wah itu yang membuat produk kita itu menjadi customisasinya sangat tinggi dan cost-nya menjadi mahal gitu. Efisiensi dari proses kita menjadi rendah. Nah, jadi makanya ada istilah namanya Design for Manufacturability, DFM, itu singkatan dari Design for Manufacturability, adalah seberapa mudah di-manufacture atau direalisasikan desain tersebut. Desain yang rumit, yang sulit, berarti DFM-nya rendah atau manufacturability-nya rendah. Ya, jadi orang produksi menghendaki desain yang relatif simple, banyak kesamaan antara satu produk dengan produk yang lainnya, ya. Kemudian juga mungkin customisasinya hanya dilakukan pada fase-fase akhir saja. Makanya ini sejalan dengan konsep apa yang kapan itu saya katakan sebagai apa? Postponement ya. Masih ingat ya? Postponement. Jadi kita mengkustomisasi itu di tahap-tahap akhir. Kalau pelanggan itu melihat dengan membedakan warna saja sudah kelihatan produk itu cukup berbeda, ya sudah warnanya aja yang dibedakan, misalnya gitu. Nah, kasih berapa pilihan. Ya, kayak mobil. Mobil itu kan variasinya banyak. Tapi sebetulnya di antara variasi yang berbeda itu, katakanlah sesama saya sebut brand misalnya, Innova gitu ya, sesama Innova. Itu kan macam-macam variasinya. Warnanya bisa berbeda, ada yang hybrid teknologinya, ya, ada yang mungkin masih full konvensional gitu. Kemudian juga sudah ada yang otomatis, ada yang manual, warnanya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang silver, dan lain sebagainya. Nah itu kalau dilihat possible combination-nya sudah banyak sekali. Gitu. Sudah banyak kombinasinya. Tapi maybe sekitar 80-90% dari komponen yang ada di dalamnya maupun proses yang ada di dalamnya itu masih sama. Nah, saya pernah lihat beberapa perusahaan mobil maupun sepeda motor bisa beriringan itu dua sepeda motor yang beda, warnanya sudah beda, bentuknya sudah lumayan berbeda, ya. Bahkan mobil dengan apa namanya model yang berbeda itu bisa beriringan. Artinya antara yang satu dengan yang berikutnya itu lain. Nah, itu artinya kan proses itu dia punya commonality, ya, sama flexibility. Tidak banyak perubahan di dalam merakit produk A dengan produk B. Urutannya tetap begitu. Paling yang akan dipasang adalah partnya akan berbeda. Gitu kan? Nah, itu artinya prinsip-prinsip design for manufacturability itu penting sekali. Jadi kita itu ingin supaya di market kelihatan berbeda, tapi di dalam mengerjakannya itu tidak terlalu berbeda, tidak terlalu sulit. Ini prinsip yang sangat penting di dalam bisnis. Dan itu saya pakai untuk mendesain program-program di SIMT ini. Ya, jadi di SIMT ini kita desain program seperti itu. Kita memunculkan ada orang yang mau belajar manajemen proyek bisa, mau belajar supply chain bisa, fokusnya ya, mau belajar bisnis analytics bisa. Ada 7, kalau di MMT itu ada 7 yang kita tawarkan. Itu dengan di pasar semuanya muncul dengan brand atau bentuk yang berbeda. Tapi kan banyak sekali kesamaan di antara satu dengan yang lainnya. Nah, kebetulan masih satu prodi kan gitu kan. Nah, itu contoh bagaimana kita merancang produk yang kelihatan beda di market, tapi sebetulnya tidak harus semua mata kuliahnya itu beda gitu. Nah, bahkan mayoritas mata kuliahnya masih sama. Itu contoh. Nah, ini saya menerapkan konsep ini ya, kayak design for manufacturability untuk meminimize apa namanya operational complexity, tapi kita tetap harus kelihatan berbeda di market gitu. Nah, saya kira ide-ide seperti ini kalau Anda punya bisnis bagus sekali gitu ya. Nah, itu yang kedua tadi ya. Nah, kemudian bagi perusahaan-perusahaan yang inovatif,
artinya mereka punya banyak rancangan produk yang akan diluncurkan dalam satu waktu tertentu atau satu periode tertentu, misalnya puluhan per tahun begitu ya, maka hal yang sangat kritis adalah bagaimana mempercepat proses desain atau development ini. Sejak ide sampai menjadi desain yang siap diproduksi, bahkan sampai barangnya itu siap dipasarkan, itu berapa lama? Waktu yang menjadi ukurannya. Kalau kita untuk menelurkan satu desain itu butuh waktu yang sangat lama, sementara kompetitor kita itu jauh lebih cepat dari kita, ya kita akan selalu ketinggalan. Dia yang akan duluan kelihatan baru di market. Gitu. Nah, dia yang akan selalu kelihatan beda di market. Dan oleh karena itu, maka ya market research kita harus kuat. Visi kita untuk melihat market itu butuh apa, itu juga harus bagus. Gitu. Nah, sehingga desainnya bisa cocok, tapi proses untuk menghasilkan itu juga tidak boleh lama, karena kita akan ketinggalan dengan yang lain. Sehingga kalau kita mau menjadi inovator dan menjadi market leader, menjadi trendsetter, kita yang nge-set trennya, ya kita harus punya ide-ide, tetapi juga bukan sekedar idenya yang baru, tapi juga bisa enggak kita merealisasikan itu dalam waktu yang singkat. Nah, ya saya senang kalau di MMT ini banyak contoh-contoh yang kita pakai ilmu-ilmu yang seperti ini. Misalnya MMT bidang Business Analytics. Nggak ada waktu kita meluncurkan itu di Indonesia yang punya Magister Manajemen atau yang sejenisnya dengan fokus bidang analytics. Even di beberapa prodi yang lain juga tidak ada yang namanya analytics pada saat itu. Kita set the trend. Nah, kemudian diikuti oleh beberapa perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang katanya bagus-bagus gitu ya, beberapa di Jakarta itu belakangan dari kita. Bidang supply chain juga, waktu saya tahun 2018 itu diminta untuk mengelola MMT, waktu itu masih Departemen Manajemen Teknologi namanya, belum SIMT. Statusnya masih departemen. Bulan Mei saya diminta di sana, Juni saya sudah luncurkan ini program supply chain management ini, ya. Kemudian September saya sudah luncurkan yang business analytics gitu. Nah, jadi kita harus bisa melihat gap di marketnya yang kita bisa isi itu yang mana gitu. Kemudian jangan lama-lama, kita harus bisa cepat. Jadi merancang kurikulumnya sampai kepada deskripsi dan konten dari mata kuliahnya itu harus bisa cepat sehingga kita kelihatan ngelit di market gitu. Ya biar aja orang lain ngikutin, enggak apa-apa sih. Banyak yang mau ngikutin. Tapi kita selalu lead the market gitu. Nah, ini penting sekali gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini is not only about product, termasuk juga services, termasuk pendidikan juga harus kita bisa rancang seperti itu. Makanya saya selalu mengatakan kita merancang kurikulum berbasis modular. Sehingga ada yang nggak laku, kita tutup, nanti buat yang baru lagi. Gitu. Ada yang ngikuti, nggak apa-apa, tapi kita yang duluan. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, sehingga di dalam merancang produk itu, yang kritikal adalah how to speed up the process. Jadi bagaimana kita membuat proses desain itu cepat. Ya. Mulai dari idea generation, kemudian business dan technical assessment-nya, konsep development, engineering design, sampai prototyping dan ramp up production. Nah, jadi kalau idea generation, saya kira ya basically semua sudah tahu lah. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan ide. Kalau saya ngambil contoh sebuah perusahaan garment yang mungkin kita semua tahu ya, Zara. Zara itu kan perusahaan garment dari Spanyol yang dianggap inovatif karena dia meluncurkan sekitar 10.000 new design dalam setahun. Walaupun dalam tanda kutip katanya mereka itu seringkali dia merecycle desain yang sudah 5 tahun yang lalu yang orang udah lupa.
ketika diluncurkan lagi 5 tahun yang akan datang dengan modifikasi sedikit saja, itu dianggap baru oleh market. Gitu. Nah, untuk mendapatkan ide-ide itu, Sarah itu punya tim yang selalu secara aktif datang ke setiap fashion show. Ada fashion show di Paris, ada timnya datang. Ada fashion show di New York, timnya datang. Ada fashion show di mana lagi, timnya datang untuk melihat tren market di dunia itu seperti apa. Gitu. Nah, kemudian itu dengan cepat mereka ubah menjadi desain-desain yang kelihatan baru. Makanya kalau di Zara, sebetulnya kalau nggak tahu kalau di Indonesia sih kelihatan juga termasuk cukup cepat perputarannya. Di Eropa yang saya tahu memang mereka dulu waktu saya tinggal di Eropa, cepat sekali itu pergantian model yang didisplay di toko-tokonya Zara. Jadi kalau yang kita lihat bulan ini, tidak akan muncul lagi bulan depan. Mungkin hitungannya nggak bulan, hanya mingguan gitu ya. Kemudian kalau ada yang nggak laku, dia tarik. Sehingga ada prinsip di dalam strateginya Zara yang mereka sebut dengan istilah ini. Nah, dia punya strategi seperti ini. Ada yang tahu nggak artinya ini? Scarcity artinya apa? Ada yang tahu nggak? Langka ya. Artinya langka. Pseudo artinya apa? Pseudo. Semu. Semu, ya. Jadi dia menciptakan image seolah-olah produknya dia itu hanya ada 3 biji, 4 biji untuk setiap jenisnya. Sehingga orang yang datang ke tokonya Zara akan merasa, kalau cocok ya beli sekarang. Karena kalau enggak, besok barang itu hilang. Dibeli oleh pelanggan atau entah kemana gitu. Kalau ke perusahaan satunya, yang lainnya, yang saya tahu juga perusahaan garment yang cukup besar di UK dulu, kalau kita datang ke satu toko, lihat satu kemeja misalnya, wah ini ada belasan yang persis sama jenisnya itu digantung di sana. Sehingga orang berpikir, nggak usah beli sekarang, datang minggu depan, biasanya sudah didiskon itu. Nah gitu, karena yang sisa-sisa kalau sudah lama itu didiskon sama dia. Jadi beda, pada saat orang datang ke Zara, dibuat supaya secara psikologis orang itu merasa harus membeli sekarang. Karena barang itu tidak akan dipajang dalam waktu yang lama. Tapi kalau pergi ke toko yang lainnya lagi, dia akan merasa, oh ini barang banyak sekali, biasanya tidak akan habis. Mungkin 3 minggu lagi akan masih ada barang itu di situ, dan biasanya sudah didiskon harganya. Gitu. Nah, pinter kan? Sehingga turnover ratio dari produk-produknya di Zara, dia jauh lebih baik. Gitu. Nah, itu contoh yang dilakukan oleh berbagai perusahaan, jadi seperti di Zara misalnya. Nah, dan juga step-step lainnya yang harus dilakukan dengan cepat juga, termasuk uji coba di lantai produksi, kemudian bagaimana kalau misalnya uji cobanya kurang pas, kemudian dia balik lagi ke modifikasi desain, how to manage that circle dengan cepat begitu. Itu fokusnya. Nah, jadi waktu sejak ide itu muncul sampai desain itu bisa selesai dilakukan, sampai produk itu siap diluncurkan, maka total waktu itu disebut sebagai time to market. Jadi fokus kita adalah how to reduce time to market, ya, sejak desain sampai barang itu siap diluncurkan di pasar. Nah, sehingga keterlibatan dari pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap desain itu harus dilakukan sejak awal. Jangan setelah desainnya jadi, terus dikasihkan orang produksi, ini desain saya udah jadi, kamu pikirin gimana caranya memproduksi. Ya orang produksinya pada protes, oh nggak bisa kalau kayak gini, kemudian modifikasi lagi. Terus dia bilang, oh begitu orang produksinya oke, tapi orang logistiknya juga mengatakan, oh nggak bisa kalau kayak gini, ini packagingnya susah gitu. Nah, alangkah baiknya kalau mereka sejak awal sudah masuk di dalam tim desain. Nah, supaya prosesnya tidak sekuensial seperti itu. Jadi paralel sejak awal mereka udah mikirin packagingnya.
paralel sejak awal, dia udah mikirin kalau butuh mold di lantai produksi, moldnya itu yang kayak apa. Nah, konsep itu dikenal dengan istilah concurrent engineering. Bekerja secara paralel untuk memikirkan aspek yang berbeda dari produk yang sedang dirancang. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu yang disebut sebagai concurrent engineering. Jadi jangan sampai misalnya orang desain bekerja sendiri, terus hasilnya udah selesai, kasihkan orang produksi. Nanti orang produksinya sudah merasa oke, kemudian baru dicek belakangan oleh orang logistik. Jangan begitu. Nah, itu akan butuh waktu yang lama, dan seringkali nanti kalau orang desain sudah merasa bagus pekerjaannya, kemudian dibilang jelek, nggak cocok, dan lain sebagainya, mungkin akan terjadi konflik antar fungsi juga. Nah, concurrent engineering juga adalah satu upaya untuk mengurangi konflik antar fungsi tersebut. Bahkan seperti yang tadi saya katakan, is not only between internal function di dalam organisasi, bahkan supplier to some extent juga perlu dilibatkan di dalam merancang new product. Makanya dikenal dengan istilah early supplier involvement. Jadi para supplier itu dilibatkan lebih awal. Bukan hanya sekedar menerima PO untuk desain yang sudah jadi. Oh, saya mau beli ini, saya mau beli ini, saya tolong buatkan ini, saya tolong buatkan ini. Mungkin di industri tertentu nggak apa-apa seperti itu, apalagi kalau yang kita beli adalah sesuatu yang memang standar di market. Tapi kalau kita membeli sesuatu yang custom, didesain secara custom untuk produk kita, ya nggak, itu bukan cara yang baik gitu ya. Jadi terutama yang membutuhkan engineering konten yang mungkin cukup besar, ya diajak ngomong dulu itu suppliernya. Nah, itu dengan asumsi atau hanya akan berjalan dengan baik tentu kalau kita punya long term contract dengan supplier. Kalau suppliernya masih harus pilih-pilih, ya susah gitu ya. Maksudnya ini yang akan kita tunjuk untuk memproduksi ini siapa, kita juga belum tahu gitu. Nah, akan susah seperti itu. Nah, kalau di industri seperti di otomotif dan lain sebagainya, itu kan supplier itu long term sifatnya. Jadi kemitraannya itu sudah berpuluh-puluh tahun gitu. Sehingga setiap ada mau ganti model, ya diundang dia untuk ikut memberikan sumbang saran, untuk ikut memikirkan desain yang bagus dan mudah diproduksi itu yang seperti apa gitu ya. Jadi itu dari sisi apa tadi, manufacturability. Kemudian juga jangan lupa ada perspektif orang logistik yang harus masuk dalam merancang produk, karena bukan hanya berhenti di proses produksi kan produk itu. Setelah diproduksi kan akan disimpan, dikirim, ada perlu pengepakan, ada perlu transportasi, warehousing, dan lain sebagainya. Sehingga mereka juga harus memberikan pandangan, kalau kayak gini, kita menata di truknya kayak apa. Kalau bentuknya begini, susah ini kalau ditaruh di palet gitu. Jadi perlu orang yang paham logistik untuk juga memberikan pandangan. Makanya ada istilah namanya design for logistik. Ya. Nah, juga yang tadi yang saya katakan, design for environment atau design for reverse logistik. Jadi desain yang bagus juga sudah harus melibatkan pertimbangan dari sisi lingkungan. Ya, jadi misalnya kita harus berikan tantangan kepada si desainer how to design suatu produk yang konsumsi energinya lebih rendah gitu. Saya dulu sebelum jadi dosen, saya pernah kerja di pabrik lampu Philips ya, perusahaan dari Belanda. Pada saat saya bekerja dulu, kebanyakan lampu itu masih yang kita produksi saat itu masih yang watt-nya tinggi. Ya, jadi ada yang balas 150 watt gitu ya. Ada yang 75 watt, 50 watt dan lain sebagainya. Banyak yang clear itu artinya tidak ada coatingnya. Sekarang kan lampu itu rata-rata coating putih ya.
Jadi itu kita membutuhkan serbuk dulu untuk membuat supaya gelas itu jadi putih dari terang, dari transparan jadi putih, kita harus coating itu, ada proses coatingnya. Kita menggunakan sebuah ya serbuk ya, puder, membuat dia putih. Nah, yang putih-putih itu dulu kita udah produksi juga, sebagian tapi itu yang kita pada saat itu sebut sebagai produk hemat energi. 18 watt di yang putih dengan yang di clear itu mungkin setara dengan 100 sekian watt gitu ya. Jadi jauh lebih hemat energi. Nah, sekarang produk yang watt-nya besar-besar itu sudah hampir tidak ada. Itu kan sebuah kemajuan dari sisi desain. Ya, sebenarnya desain sudah ada sih pada saat itu, tapi juga karena ini tuntutan dari market. Mereka menginginkan produk yang lebih hemat energi gitu. Ya. Handphone, mungkin ingat barangkali yang mengalami generasi pertama handphone, barangkali ada sebagian di sini. Masih ingat nggak handphone awal-awal dulu kayak apa? Besar, Prof. Besar ya. Kartu SIM-nya seperti kartu ATM ya. Iya, besar, berat. Kalau dimasukkan ke kantong, ya cuman ada yang bisa, ada yang enggak itu kantong bajunya dimasukin itu karena besar ya. Jadi boros kan secara material consumption. Jadi konsumsi materialnya boros, jadi banyak menggunakan material gitu. Sekarang kan sudah kecil-kecil dan jauh lebih hemat ya, secara energi lebih hemat, secara bahan lebih hemat ya. Nah, itu yang dipikirkan. Jadi bagaimana merancang produk yang lebih ramah lingkungan. Tentu banyak sekali contoh yang lain, kayak PC ya, komputer yang kita gunakan waktu zaman saya kuliah dulu, itu nggak ada yang bisa meredup sendiri gitu ya. Nah, sekarang kan rata-rata sudah seperti itu, laptop yang kita gunakan misalnya, atau PC yang kita gunakan, dia bisa sleep sendiri, bisa mengurangi beban penggunaan energi pada saat tidak dibutuhkan. Gitu. Banyak sekali yang seperti itu. AC juga sekarang sudah dirancang dengan sensor yang otomatis, jadi kalau kita set suhunya 25 derajat, kalau di ruangan itu sudah 25 derajat, berhenti dia. Nanti kalau sudah mulai naik lagi suhunya, baru dia jalan lagi. Gitu. Hemat dia energinya. Nah, kalau kita set misalnya 18 derajat, nah itu yang boros energinya, karena akan cepat sekali dia menjadi lebih tinggi dari 18. Ya, kalau sudah 19 dia nyala lagi atau dia aktif lagi ya. Kan terlalu rendah kita setnya. Makanya kalau yang suka ruangannya itu di set 18 derajat misalnya, atau ada yang di bawahnya lagi, kalau ada yang AC-nya bisa turun lagi, pasti sedotan energinya jauh lebih tinggi. Apalagi di daerah yang panas. Nah, jadi banyak produk-produk yang didesain seperti itu, jadi jauh lebih hemat energi, lebih hemat material, ya, sehingga bernuansa sustainability. Ya. Nah, kemudian ini yang tadi juga sudah saya sampaikan ya, modular design. Ya, jadi bagaimana kita membuat rancangan-rancangan yang sifatnya modular. Mobil termasuk yang seperti itu. Jadi mobil itu kalau mau membuat variasi, dia tidak harus memodifikasi the whole design. Ya, hanya bagian-bagian tertentu saja yang dimodifikasi. Udah jadi mobil baru gitu. Sebagian besar mungkin desain dasarnya mungkin masih sama dari waktu ke waktu atau antar satu model dengan model yang lainnya. Itu yang disebut sebagai modular design. Jadi ya kayak mainan anak-anak seperti yang digambar ini contoh yang disebut sebagai modular design. Ini mau buat bentuk macam-macam bisa dari bangun-bangun ini. Ya, jadi modul-modulnya sama, tapi kalau digabung dengan cara yang berbeda atau dengan kombinasi bentuk atau warna yang berbeda, maka akan keluar jadi
finish product yang berbeda. Itulah yang disebut sebagai modular design. Jadi kita berpikirnya itu tidak harus memodifikasi the whole design, tetapi kita hanya memodifikasi sebagian saja, atau kombinasinya, atau gabungannya, gitu. Nah, itu yang dikenal dengan istilah modular design, dan modular design ini menjadi dasar juga untuk menciptakan apa yang disebut sebagai mass customization. Jadi kalau zaman dulu, mungkin masih atau pernah baca ya, perusahaan mobil yang dikenal praktek manajemennya jadi rujukan di awal-awal dulu apa? Jadi banyak praktek-praktek manajemen itu muncul dari perusahaan mobil kan. Kalau zaman dulu Ford, kalau yang zaman awal-awal dulu Ford yang terkenal. Ford itu 1900-an awal mereka sudah mengeluarkan konsep namanya mass production. Mass production itu kan gini. Kalau dulu membuat mobil itu diambil 5 orang untuk mengerjakan tuntas mobilnya dari zero menjadi mobil. Jadi 5 orang itu harus bisa mengerjakan semuanya. Ford berpikir, wah ini lama ini kalau kayak gini. Gitu. Kemudian pekerjaan membuat mobil itu dia pecah-pecah. Pecah-pecah mungkin menjadi seratusan step gitu. Nanti setiap step itu dikerjakan oleh 1 orang. Kemudian dirancang menjadi apa yang disebut sebagai assembly line. Tahu ya assembly line ya? Lintasan perakitan. Gitu. Nah ternyata setelah dibuat begitu, kecepatan menghasilkan mobil itu bisa 2 kali lipat lebih tinggi. Produktivitasnya jauh meningkat. Itu konsep yang disebut sebagai mass production atau produksi massal dengan menggunakan konsep yang namanya assembly line, lintasan perakitan. Jadi proses itu dipecah-pecah. Sehingga ada orang yang hanya pasang komponen ini, hanya orang berikutnya hanya komponen ini saja yang dia pasang. Jadi kalau dia disuruh buat mobil nggak tahu apa-apa, ya dia cuma bisanya pasang 1 komponen kok. Dia yang terakhir mungkin cuma bisa pasang ban sama ngecek apa gitu ya. Jadi dia nggak bisa membuat mobil sebetulnya, dia hanya bisa memasang beberapa komponen. Nah, jadi Ford membuat seperti itu. Apa yang kita lihat sekarang di industri mobil adalah hasil kerjanya Ford membuat lintasan perakitan, ya assembly line. Dengan begitu produktivitas menjadi jauh lebih tinggi gitu. Nah, itu cikal bakal dari konsep mass customization. Jadi kalau ada di antara Anda di sini yang lulusan teknik industri, itulah salah satu fondasi dari keilmuan teknik industri. Jadi membuat supaya pekerjaan itu lebih produktif adalah jangan dikerjakan oleh 1 orang. Tapi pecah-pecah menjadi banyak step, kemudian masing-masing step itu digarap oleh spesialis-spesialis, sehingga dia bisa sangat cepat mengerjakan total dari prosesnya. Gitu. Nah, Ford yang dulu banyak menjadi rujukan praktek-praktek di dunia industri yang kemudian diajarkan di sekolah-sekolah di perguruan tinggi menjadi konsep-konsep yang dirujuk banyak orang. Bukan hanya industri mobil, banyak sekali industri lain seperti elektronik yang akhirnya mengambil model itu. Nah, kalau yang setelah Perang Dunia Kedua, yang muncul memang dari Jepang, jadi just in time, ya, kemudian belakangan muncul lean, dan lain sebagainya, itu muncul dari industri otomotif di Jepang seperti Toyota dan lain sebagainya. Ya, jadi memang banyak sekali ilmu-ilmu yang kita pelajarin itu berkembangnya dari industri otomotif. Ya, jadi mass production kalau yang dulu. Nah, sekarang kita mengenal istilah namanya mass customization. Mass customization itu beda dengan mass production. Jadi kalau kita lihat, kalau yang sederhana kan gini, ini volume, ini variety, variasi sama volume. Ini volume ya, volume, variety. Kalau kita memproduksi air mineral, maka volumenya yang besar, tapi variasinya sedikit. Nah, di sini.
Ini dia. Jadi hampir tidak. Ya ada sih beberapa variasi. Semen masuk di sini, air mineral masuk di sini. Tapi kalau kita memproduksi garment, dia ada di sini. Variasinya yang banyak. Setiap varian kita produksi sedikit-sedikit. Jadi secara volume dia di sebelah kiri, kecil. Ya, variannya tinggi. Gitu. Nah, ini kebanyakan kan begitu ini traditionally. Nah, bermainnya di garis ini. Tapi mass customization, dia bermainnya di sini. Ah, jadi dia out of the box, out of the line kalau di sini, ini karena bukan box ya. Tidak berada di lintasan ini, dia berada di sini. Dia mau menghasilkan variasi yang banyak, tapi juga dengan volume yang besar gitu. Itu yang disebut sebagai mass customization. Kalau saya bisa berikan contoh, yang menurut saya mendekati mass customization adalah praktek seperti yang dilakukan oleh perusahaan komputer yang namanya Dell. Tapi praktek itu nggak terlalu tampak di Indonesia. Di US dia melakukan itu. Jadi komputer seperti Dell itu, kalau ada orang mau beli, dia bisa masuk ke websitenya Dell. Kalau dia mau beli komputer, maka dia tidak memilih finish product. Tapi yang dipilih apa? Di situ ada pilihan. Modul yang dipilih, ya, modul yang dipilih, atau part yang dipilih. Dikasih pilihan. Pertama, mau yang layarnya yang mana ini? Pilih silakan salah satu. Ukurannya juga di situ, bentuk layarnya. Disediakan sekian banyak. Yang kedua, dia disuruh milih hard disknya, mau ambil yang mana. Setelah itu, disuruh milih memorinya, mau yang mana. Setelah itu, macam-macam lagi dikasih pilihan begitu, termasuk software yang akan diinstal yang mana. Jadi setiap orang itu bisa mendesain sendiri laptop yang akan dibeli, dan variasi antara satu orang dengan orang lain setiap orang bisa beda pilihannya gitu ya. Jadi kalau misalnya di kelas ini semua mau beli laptop ke Dell, mungkin setiap orang konfigurasinya lain. Nah, itu contoh yang disebut sebagai mass customization gitu. Jadi volumenya besar, memang dia melayani a very big size market dengan size yang besar. Secara volume dihasilkan banyak, tapi variasi yang dimunculkan juga besar gitu ya. Itu yang disebut sebagai mass customization. Oke, mass customization. Nah, kemudian yang berikutnya saya mau masuk sedikit ke produk portfolio. Jadi portofolio. Ini terutama bagi yang mengelola produk dengan variasi yang banyak. Misalnya kita menghasilkan ratusan jenis barang. Atau mungkin kalau Anda terutama mungkin berada di jalur distribusi, bukan di produksi, itu juga mungkin kan item yang kita kelola, SKU yang kita kelola mungkin bisa sangat banyak gitu. Jadi portofolionya jadi sangat lebar gitu ya. Nah, biasa kalau kita mengelola produk dengan variasi yang banyak begitu, kita harus membuat klasifikasi. Salah satu kesalahan terbesar di dunia manajemen adalah menyamaratakan semua pelanggan dan semua produk kita. Itu kesalahan terbesar. Oh, layanannya harus sama, service levelnya harus sama, tingkat inventorinya juga harus sama. No, itu kesalahan yang sangat besar. Karena memang karakteristik produknya lain-lain, ada yang demand-nya besar, ada yang demand-nya kecil, ya, sehingga ada pergerakannya, ada yang fast, ada yang slow gitu ya. Ada yang profitability-nya bagus, ada yang mungkin bahkan kita mensubsidi gitu. Customer juga begitu, ada customer besar, ada customer kecil. Ada yang dia sangat prospek ke depan, ada yang mungkin biasa-biasa saja. Nah, kita harus membuat klasifikasi terhadap produk-produk yang kita kelola. Tetapi juga jangan terjebak membuat klasifikasi yang terlalu banyak. Ya, misalnya, oh item kita banyak, udah kita buat 66 kelas gitu. Wah, bingung juga. Apa bedanya antara 61 dan 62, antara 34 dan 35? Ya, bingung, tidak manageable itu. Ya, kelasnya terlalu banyak.
tidak manageable. Secara umum, kalau saya tanya, kalau misalnya kita bicara produk ya, kita punya ratusan bahkan mungkin ribuan produk. Enaknya klasifikasi yang masuk akal itu yang manageable kira-kira jadi berapa kelas? 3, Prof. 3. Yang lain? Di luar 3? Ada yang punya pandangan yang lain? 4, Prof. 4? Yang lain? No idea? Ya, yang paling sama size-nya. manageable ya bisa 2, 3, 4, 5 kalau menurut saya ya. Di antara itu ya tergantung perusahaan mau punya berapa. Kalau sangat banyak mungkin 2 terlalu sedikit kan gitu ya. Tapi angka 3 sama angka 5 itu termasuk yang mungkin paling sering dipakai ya untuk membuat klasifikasi. Sebagai contoh kan seperti ini ABC misalnya. Ada kelas A, kelas B, kelas C, 3 gitu ya. Ada juga yang menggunakan lebih dari itu, misalnya 5 kelas boleh. Ada juga yang membuat sampai 9. Tapi saya tidak pernah lihat lebih dari itu. Nah, ada macam-macam. Nah, 4 juga sering seperti ini ya. Ini coba kita lihat model BCG. Ada yang tahu BCG? BCG itu apa? Orang belajar manajemen ya pasti tahu BCG ya. Atau ada yang tidak tahu? Belum tahu, Prof. Belum tahu, Prof. Oh, belum tahu. Oh. Ya, jangan sampai yang gini-gini. Ya, ini nama perusahaan sih. Tapi populer di kalangan manajemen. Yang namanya Boston Consulting Group. Ya, BCG, Boston Consulting Group. Itu nama perusahaan konsultan yang cukup terkenal di dunia ya. Jadi Boston Consulting Group membuat usulan klasifikasi produk dengan 4 kategori ini berdasarkan 2 dimensi. Yang horizontal adalah market share-nya, kecil apa besar, sama pertumbuhan pasarnya, rendah apa tinggi. Ya. Market share-nya, kecil besar atau rendah tinggi, low high. Kemudian market growth-nya juga low high. Kalau kita punya produk yang market share-nya rendah dan juga relatif tidak tumbuh, nah, mereka mengklasifikasikan itu dengan nama Downs. Kalau kedua-duanya tinggi, sudah market share-nya besar, kemudian tumbuh dengan bagus, mereka nyebut itu stars. Cash cow itu sudah besar tapi nggak terlalu tumbuh, stabil dia. Question mark itu market share-nya kecil tapi tumbuh. Nah, cuman kan kita nggak tahu mau tumbuhnya sampai seberapa, masih tanda tanya. Tentu kita akan paling seneng kalau punya di kelompok 2 yang kanan ini pasti, ya kan? Nomor 1 stars, nomor 2 cash cow. Nah, itu senang pasti kita. Tapi kalau misalnya kita sering meluncurkan produk baru, pasti akan ada yang jatuh di sini, ada yang jatuh di sini juga. Gitu. Pasti ada yang kayak gitu. Ya, jadi case tadi yang kita diskusikan minggu sebelumnya kan tentang produk-produknya Apple gitu ya. Pasti kalau perusahaan seperti Apple ini, dia meluncurkan begitu banyak produk ke market, ada yang sangat leading, dia jadi stars, ada juga yang barangkali nggak pernah kedengaran, kemudian mati tanpa banyak dikenal oleh pelanggan gitu. Nah, jadi ini salah satu cara untuk membuat klasifikasi, ya. Jadi ya ini dia, ya penjelasannya.
Nah, sehingga di masing-masing ini mungkin treatment kita tidak akan sama gitu ya. Jadi kita pasti akan prioritaskan atau fokus pada bagaimana kita menjaga supaya kita punya stars dan juga punya cash cow, atau yang masih di question mark, gimana caranya kita membawa itu supaya tumbuh, bila perlu nanti suatu saat akan menjadi stars. Biasanya suatu saat stars itu akan turun menjadi cash cow, dia tidak akan tumbuh lagi, dan ketika ada inovasi-inovasi baru dari produk-produk lain maupun dari kompetitor, suatu saat yang cash cow itu akan turun jadi dogs. Kemudian dia akan hilang dari market. Nah, itu namanya life cycle kan. Produk itu punya life cycle. Ya, seperti makhluk hidup kan punya life cycle. Ya. Jadi kalau yang mungkin suka nonton, menemani anaknya atau waktu kecil nonton film namanya Lion King. Nah, itu Lion King kan cerita ke anaknya bahwa that is the cycle of life gitu ya. Tapi itu cycle of life di dalam ekosistem. Jadi dia akan tumbuh besar, jadi sangat kuat, kemudian akan melemah, kemudian akan hancur, kemudian akan menumbuhkan ekosistem yang lain, suatu saat mungkin akan tumbuh lagi gitu ya, dengan bentuk yang berbeda. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya yang juga menarik dalam perspektif supply chain dan logistik adalah gimana kita mengelola produk-produk pada life cycle yang berbeda. Nah, ada produk-produk pada life cycle yang berbeda. Jadi seperti tadi saya katakan, produk itu kan tumbuh, berkembang, kemudian menurun, sampai pada hilang dari market, kemudian akan digantikan oleh new product yang mungkin bisa sejenis atau menjadi generasi berikutnya. Gitu. Itu setiap produk punya life cycle yang seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke yang tadi. Gimana perbedaan cara kita mengelola produk pada life cycle yang berbeda? Sebagai contoh gini, kalau misalnya saya balik dulu, atau belum ke sana dulu ya. Saya mau tanya seperti ini. Kalau ada produk yang baru diluncurkan, let's say baru diluncurkan minggu lalu ke market ya, kita baru luncurkan minggu lalu ke market. Kemudian ada toko yang minta, tolong dong diantarkan 10 biji aja gitu ya. Nah, kalau orang transport melihat 10 biji diantarkan gitu, jauh lagi gitu ya. Mahal dong ya. Ya itu kalau dihitung satu kendaraan ya kira-kira hanya 1/15 dari kapasitas kendaraan itu kalau kita antar gitu. Kira-kira kalau Anda jadi orang yang responsibel di sana, mau pilih yang mana? Yang pertama, oke, siap, saya antarkan hari ini, atau 2 jam lagi, atau sejam lagi, atau sekarang saja, gitu ya. Atau jawaban yang kedua, kok nggak bisa, kalau mau diantar ya pesannya harus 100 biji, atau kalau enggak ya minggu depan digabung dengan pesanannya toko yang lain-lain. Gitu. Jawabannya yang satu apa yang dua? Yang satu. Karena produk baru, Bro. Nah, jadi ya harusnya cenderungnya masuk ke jawaban nomor satu. Ya, supaya ya kita tahu produk baru diluncurkan, ya kita tidak bisa expect toko itu untuk minta langsung banyak. Mereka juga kan tidak mau nyetok terlalu banyak, demand-nya masih kecil gitu. Tapi kalau stok itu kemudian kosong di toko-toko, pertumbuhan tidak akan terjadi. Ya, walaupun mungkin orang ingin beli, tapi kan tidak ada barangnya gitu. Di toko situ kosong gitu ya, karena kita tidak mau melayani dengan baik. Maka pada saat produk itu baru diluncurkan, maka kita memang harus
proteksi dia seperti bayi gitu ya. Jadi kita perlakukan dia seperti bayi. Bayi kan butuh extra protection, ya. Jangan bicara cost gitu ya. Artinya, waduh, nggak ekonomis nih gitu ya. Ya memang kalau di awal-awal kita harus mau rugi dulu, ya. Jadi kita harus support secara logistik supaya barang itu selalu available di market sehingga kalau orang mau cari ya barang itu ada gitu. Nah, itu ketika kita fase-fasenya masih di awal, ketika kita masih fasenya di fase peluncuran gitu. Saya juga sering katakan ke mahasiswa saya kalau menjelaskan tentang ini kayak kalau yang masih fasenya masih pacaran, PDKT gitu ya. Nah, itu fase awal itu seperti fase pada saat masih PDKT gitu ya. Nah, jangan pelit-pelit kalau fase PDKT, jadi harus mau keluarkan biaya yang lebih dulu gitu ya. Harus jaga image dulu kan begitu. Nah, jadi sama pada saat peluncuran produk baru juga begitu ya. Jadi you need to be generous gitu ya. You need to be generous di sana. Jadi namanya produk baru kita harus protect dengan baik. Nah, cost pertimbangan kedua. Karena kalau itu berhasil, nanti terjadilah yang namanya growth. Fase kedua ini kan growth. Fase pertumbuhan ya. Ini fase kedua ini adalah fase pertumbuhan. Dia akan tumbuh dengan baik kalau fase pertamanya berhasil gitu. Kalau fase pertamanya kita tidak mau ngirim barang karena toko-toko ordernya kecil, ya barangnya akan banyak stock out di toko-toko, nggak akan terjadi pertumbuhan dengan baik. Nah, ketika ada pertumbuhan di sini, maka kita bolehlah agak jual mahal di sini. Kalau di sini tadi mau order berapapun mau saya kirim. Nah, di sini dibatasi. Minimum 5 box baru mau saya kirim. Nah, gitu ya. Jadi 5 box baru mau saya kirim. Jadi kita sudah dalam pikiran sudah ada pertimbangan tentang efisiensi di situ. Tapi juga jangan terlalu ketat karena dia juga fasenya masih fase pertumbuhan di sini gitu. Nah, harapannya nanti kalau itu berhasil dengan baik, kita akan masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase maturity, ya, saturation atau maturity, di mana kalau di framework-nya BCG, berarti dia masuk di kotak yang mana itu kalau yang sudah di sini nih. Kalau BCG tadi berarti dia masuk di kategori cash cow, ya. Artinya dia udah tinggi tapi mungkin relatif sudah nggak tumbuh lagi gitu. Jadi kita tinggal menikmati aja dari sana gitu. Nah, di situ baru barangkali kita udah bicara efisiensi gitu ya. Jadi kalau tadi waktu awal-awal pacaran PDKT itu cost-nya pokoknya ditanggung semua, keluar gitu ya, harus generous. Tapi kalau udah nikah kan nggak kayak gitu. Nah, mikirnya efisiensi sudah gitu ya. Jadi sudah beda lagi pertimbangannya gitu ya. Nah, sehingga di dalam product life cycle juga seperti itu. Nah, di sini orang pesan 5 box nggak mau kita layani. Bilang kalau 5 box tunggu 2 hari lagi supaya barengan ngirim dengan toko sebelah-sebelahnya. Supaya setiap truk yang saya keluarkan itu harus full kapasitinya. Nah, jadi gitu. Jadi mindset kita memperlakukan produk dengan life cycle yang berbeda itu tidak boleh sama. Ya, sama juga tadi kenapa BCG mengusulkan 4 kuadran itu karena kita juga harus punya strategi yang berbeda untuk setiap kotak tadi. Gitu. Nah, gitu kira-kira. Itu materi saya untuk malam ini tentang product management ya. Ada pertanyaan silakan atau ada sharing barangkali mulai konsep awal tadi sampai di sini. Ya, silakan. Ya, terkait dengan product development tadi, Prof. Kalau sekarang kan di beberapa company kan sebenarnya udah ada research and development divisi gitu ya. Ya. Nah, terkait dengan tadi itu sebenarnya idealnya dari research and development function itu dedicated atau
orangnya itu memang khusus di situ atau bentuknya komite diambil dari yang tadi disampaikan Prof. Itu harusnya ada background dari supply chain, dari production segala macam seperti itu. Bagaimana Prof? Kira-kira Prof? Kalau secara fungsi R&D memang harus dedicated kan orangnya ya. Jadi artinya ada orang khusus yang ditugaskan di situ untuk melakukan riset-riset dan pengembangan. Tetapi nanti pada saat misalnya mendevelop new product, orang R&D itu adalah sebagai proses owner-nya, pasti akan mengundang stakeholder lain untuk terlibat di dalam making decision atau di dalam mendapatkan masukan-masukan tentang produk yang sedang didesain gitu. Jadi setiap pekerjaan itu nanti dia akan membutuhkan ad hoc komite untuk mensupport proyek yang sedang dikerjakan. Tetapi harus ada orang yang secara permanen di sana menjadi proses owner. Kan begitu juga untuk yang lain, Pak. Misalnya untuk planning ya, hampir setiap perusahaan kan, sama perusahaan-perusahaan pabrikan gitu, manufacturing company kan punya departemen atau bagian perencanaan ya, PPIC misalnya ya, production planning dan inventory control. Tapi planning meeting itu pasti melibatkan stakeholder yang lain kan. Jadi dia menjadi proses owner, tapi melibatkan yang lain. Gitu. Hampir semua proses itu begitu kok. Jadi Bapak Ibu walaupun di perusahaan itu ada namanya Departemen A, Departemen B, Departemen C, Departemen D, tapi hampir semua decision itu pada akhirnya akan melibatkan cross-functional team. Pengadaan juga begitu. Kebanyakan proses pengadaan itu juga lintas fungsi. Gitu. Saya kira gitu Pak Priharyanto. Terima kasih Prof untuk penjelasannya. Sama. Ada yang lain? Ada yang punya pengalaman membuat klasifikasi atau apa namanya proses yang menggunakan konsep postponement misalnya? Ada? Izin, Prof. Ya, silakan. Kalau saya pernah punya pengalaman, Prof, bukan mendesain ya, tapi membuat seperti kompetisi ya, kompetitor ya, Prof. Jadi poinnya kita beli produk kompetitor kita daripada di pameran-pameran kita lihat dulu. Pada saat itu kebetulan ada di USA pameran yang sesuai dengan produk kita. Jadi ini kita beli semua, Prof. Setelah itu kita bawa balik ke Singapura. Kita belah semua, kita panggil semua procurement, engineering, semua related departemen untuk membuat satu produk yang lebih bagus, tetapi harganya lebih murah. Sama sekali, mungkin life cycle-nya juga diturunkan sesuai dengan kondisi market. Itu apakah termasuk dalam suatu desain ini, Prof? Ya, formal? Itu kalau nggak salah ada namanya juga, itu namanya reverse engineering ya. Jadi reverse engineering. Jadi Bapak ingin menghasilkan desain tapi melihat dari finish produk yang sudah ada dulu, gitu ya. Kita ingin memahami dan bila perlu bisa memperbaiki dari desain yang sudah ada. Reverse engineering. Reverse itu kan artinya terbalik ya. Kalau yang secara normal kan orang-orang R&D atau orang-orang desain itu kan bicara dari konsep dulu gitu ya. Konsep dulu, kemudian dia kembangkan konsepnya jadi desain, uji coba, dan lain sebagainya. Kalau ini dari produk yang sudah ada, kemudian dia bedah, dia belah, dia melakukan reverse engineering. Kalau nggak salah, perusahaan-perusahaan di China itu banyak sekali yang melakukan itu. Jadi ATM ya namanya, kalau nggak salah orang-orang sering menyebutnya itu ATM. Amati, tiru, modifikasi ya. ATM ya. Ya bisa jadi lebih bagus memang dan tidak terlalu lama, perlu waktu gitu ya. Yang betul-betul melakukan R&D sungguhan itu butuh waktu lebih lama. Tapi yang ngintip produknya kompetitor kemudian melakukan reverse engineering gitu. Ya, saya kira Anda harusnya belajar banyak ini di manajemen teknologi ya. Siap. Oke. Ada yang lain?
Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk malam ini. Minggu depan berarti libur ya. Jadi kita Ya, itu tip masuknya itu tanggal 18 ya. Berarti pas ya, kita tanggal 11 itu libur, berarti tanggal 18. Tanggal 16 ITS itu sudah masuk, jadi tanggal 18. Cuman saya nggak tahu nanti apakah bisa ngasih kuliah tanggal 18 karena baru pulang dari luar tanggal 18 itu. Saya nggak tahu nyampainya jam berapa. Nanti saya kabarin deh. Atau saya taruh di My Classroom nanti. siap, Prof. Oke, baik. Kita akhiri. Selamat malam semuanya. Malam, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih.